Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita perizinan untuk bisa kembali bersama-sama mengembangkan pengetahuan, wawasan, serta yang terpenting dari itu adalah keterampilan di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliaulah kita semua bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. Seberapa banyak kita menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita, sebanyak itu pula lah kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di dalam hidup kita ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita semakin bertambah karena pada kesempatan kali ini kita akan akan melanjutkan kajian kita di mana pelajaran kita dari rangkaian teks pokok, kemudian tanmiyatul mufrodat, kemudian berikut diikuti oleh kaidah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian tamrinat, yaitu latihan. Seperti biasa, latihan akan kita awali dengan latihan yang akan membantu kita memahami mufrodat, kosakata yang sudah kita pelajari dari pelajaran ke-21 dengan judul Sholatul Jamaah. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan latihan-latihan yang berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran bermodalkan kosakata, struktur kata, struktur kalimat yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Untuk itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki ini semaksimal mungkin. Kita awali kajian kita kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, langsung kita menuju ke latihan ya, latihan tamrinat terkait dengan penguasaan kosakata. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan memilih kata-kata yang diberikan dalam soal latihan. Kemudian kata-kata yang sudah kita pilih tersebut akan kita gunakan untuk melengkapi kalimat. Kita akan gunakan untuk melengkapi kalimat berdasarkan kosakata yang kita dapatkan. Kosakata tersebut ini yang pertama adalah kosakata yang berkembang dari 3 huruf dasar, yaitu jim, mim, dan ain. Jim, mim, dan ain. Jadi ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita akan lihat bahwa kata-kata ini memiliki makna dasar yang sama, namun karena ada perubahan dari segi bentuk kata-kata tersebut, kita akan menemukan bahwa ada makna yang berubah, yang kemudian perubahan makna tersebut terlihat juga pada perbedaan artinya. Tapi semua kata ini berasal dari 3 huruf yang sama, yaitu jim, mim, dan ain. Kita baca bersama-sama apa saja kata-kata yang dimaksud. Yang pertama ada kata
Ajma'a. Ajma'a. Ingat ya, ajma'a. Berikutnya, Jami'an. ya, jami'an. Ingat, ini apa makna? Kemudian berikutnya, Yajma'u. yajma'u. Kemudian yang keempat, ada kata Jama'ah. jama'atan. Kemudian yang terakhir, Yajtami'u. 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 Ini sekali lagi adalah kata-kata yang berasal dari 3 huruf yang sama, namun sudah berubah menjadi kata-kata tertentu, dan di samping itu kita perlu ingat bahwa kata-kata tersebut ketika berubah juga ada kaitannya dengan bentuk kata. Ada yang bentuk pertama, ada yang bentuk kedua, ada yang bentuk ketiga, ada yang bentuk keempat, ada yang bentuk kelima. Mungkin ya, artinya dia selain kata-katanya berubah, dari komposisi hurufnya, bentuknya juga berubah. Kata-kata tersebut, ibu-ibu sekalian, akan kita gunakan untuk melengkapi bagian rumpang, bagian kosong, pada 4 nomor kalimat yang tidak lengkap berikut ini. Coba nomor 1 bisa dibaca Bu Yuni, apa kalimatnya? Wayaumal kiamatin kiamah jami'un nasi summa yuhasabuna ala a'malihim. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, silakan Bu Muti. Al-muhsinuna amwala wa yatasaddaquna biha alal masakin. Iya, bagus. Berikutnya, silakan Bu Dian. Al-ulama ala anna riba haram. Iya, ini sebenarnya bukan ayat Al-Quran ya, jadi bisa dibaca dengan nada datar. Gitu, bisa dibaca dengan nada datar. Tapi kita kan karena saking dekatnya Al-Quran, semua tulisan bahasa Arab kita pikir ayat Al-Quran, jadi nadanya juga nadanya seperti membaca Al-Quran. Ya, yang terakhir silakan Bu Sri Lestari. Maya ummu minal musallina huwa aqra'uhum li kitabillahi. Iya, oke. Bagus, itu dia ya. Tergampang, ibu-ibu sekalian, apa kata yang cocok untuk masing-masing kalimat? Pak Guru nggak bisa minta tolong dijabarkan dulu ya Pak? Enggak, kalau ini kan kita latihan dulu, nanti kalau ada setelah memilih, kemudian pilihannya itu apa dan bagaimana, disitulah kita akan mengetahui bahwa ada bantuan yang diperlukan apa tidak. Tapi kalau sekarang pada posisi bahwa ini semua sudah pernah kita pelajari, dan kita akan latih diri kita untuk menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Silakan ya dicoba dulu, artinya ini ibarat kata bahwa ibarat saja, mohon maaf ini sekedar ibarat saja umpama saja kita kan sudah pandai berjalan ya. Namun karena kita jatuh, kemudian kita diterapi, kita ingin berjalan kembali. Maka saatnya yuk kita coba ya berjalan semampunya. Nanti kalau dirasa sakit di mana, nanti kalau ada terasa nggak enak di mana, kita coba cari titik sakitnya dan bagaimana kita menyembuhkan. Jadi kira-kira begitu, Bu Yuni, posisi latihan kita saat ini. Dicoba saja dulu semampu dan sebisanya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan kesempatan untuk mencoba memanfaatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan yang dimiliki. Pada tahap berikutnya kita akan lihat hasilnya. Hasilnya ini kan ada 4 kata ya, ada 4 kata yang perlu dikemukakan. Kita ingin dengarkan, saya akan tulis ya, saya akan tulis di bagian titik-titiknya pilihan-pilihan yang ibu-ibu sekalian sudah buat. Siapa yang ingin sharing pilihannya masing-masing?
Nanti semua akan kita berikan kesempatan. Bu Mute, silakan Bu Mute. Ya, yang nomor 1 yajtami'u. Iya, baik, saya tulis ya. Kemudian nomor 2, Nomor 2 yajma'u. iya, baik, Nomor 3-nya ajma'a. iya, baik. Kemudian nomor 4-nya, Nomor 4-nya jama'atan. iya, baik. Berikutnya Bu Dian, silakan Bu Dian. Seumpama ada pilihan yang berbeda, kita bisa tuliskan ulang. Kalau sama, maka cukup yang tadi saya tulis menjadi pilihan. Nomor 1, Ibu memilih apa? Kebetulan sama Pak Guru. Sama, alhamdulillah. Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Sama Pak Guru. Yang Sama, kosong yang cuma alhamdulillah. nomor 2. Iya, baik. Yang terakhir, Bu Sri, bagaimana? Ya, Pak. Sama, Ada yang berbeda dengan yang tadi Bu Mute sudah sampaikan? sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke, baik. Oke, baik. Dengan demikian, tinggal kita lihat apa pemahaman yang ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian miliki terkait dengan pilihan-pilihan ya, terkait dengan pilihan-pilihan yang tadi sudah dibuat. Dan ini satu suara bisa mewakili yang lainnya ya. Satu suara bisa mewakili yang lainnya. Kita mulai dari nomor 4. Coba kita lihat. Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Apa maknanya nomor 4 dengan pilihan tersebut? Nomor 4 kan saya di sini milih jamaat. Man ya, dibaca dulu ya Pak Guru ya. Ya, silakan Ibu. Man ya jama'ata minal musallin wa aqra'uhum li kitabillah. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami dari nomor 4 setelah ditambahkan kata jamaah? Saya berpikir yang 4 itu kan jama'. Jama' berarti bersama. Orang-orang muslim bersama-sama membaca kitab Allah. Oke, bagus. Berikutnya, nomor 3. Nanti kita dalami ya, nomor 3. Coba Bu Sri, apa maknanya kalau itu digabung menjadi satu beserta pilihan yang sudah dibuat tadi? Maaf Pak Guru, saya itu orang soleh bukan orang muslim. Ulama bersepakat karena riba itu haram. Iya, oke, bagus. Berikutnya, Bu Dian, silakan nomor 2 apa? Yajma'ul muhsinunal amwal wa yatasaddaqu nabiha 'alal masakin. Berkumpul orang-orang baik di awal awal puasa wayatasaddaqu, kemudian bagi mereka alal masakin. Ini saya rada bingung Pak. Masakin, al-masakin. Ininya rada bingung ininya, tapi di depannya saya bisa yang masuk wayatasaddaqu itu kebenaran biha alal masakin. Ini yang saya nggak paham, al-masakin artinya. Iya, oke, bagus ya. Nanti kita bahas. Berikutnya yang nomor pertama, silakan Bu Mute, apa yang dipahami dengan seperti itu? Wa yaumal qiyamah yajtami'u
jami'un nas summa yuhasabuna ala a'malihim. Seluruh manusia berkumpul pada hari kiamat. Kemudian mereka dihisap dengan amal mereka. Iya, oke, bagus ya. Nah, sekarang mari kita ke tahap berikutnya ya. Kita tahap berikutnya ke tahap pendalaman makna. Tahap pendalaman makna, kita akan kembali dari nomor 4, kita terus meningkat ke nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Untuk nomor 4 ini ya, Bu Yuni, yang Ibu yakini maknanya dan yang Ibu tidak yakini maknanya yang mana? Tadi kan saya bilang, saya kan ini ya Pak, menerjemahkan. Kalau ini kan jamaah bersama. Garis sih Pak, yakin udah begitu. Ya, begitu ya. Hanya saja gitu memang Ibu memilih mengambil pilihan berat sejak awal. Apa pilihan berat yang Ibu ambil? Yaitu menerjemahkan. Saya tidak meminta Ibu melakukan hal yang berat tersebut. Yang saya minta adalah Ibu memahaminya apa. Nah, gitu ya. Supaya lebih ringan. Karena kalau menerjemahkan itu punya aturan, punya tata cara, punya ilmu lain lah, ilmu terjemah. Sampai-sampai ya, sampai-sampai di universitas itu ada prodi, ada jurusan konsentrasi khusus yang namanya prodi terjemah gitu. Karena itu banyak ilmu yang harus dikuasai. Tapi kalau kita yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan ilmu kita adalah memahami. Pemahaman itu lalu kita ungkapkan dengan bahasa kita. Kita coba lihat ya ke pendalaman ya, karena semua sudah dipahami. Man, apa yang Ibu pahami dari makna man? Man, orang yang. Coba lihat ini, ada tanda apa, Bu? Tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya seperti ini, kira-kira man-nya akan cocok bermakna apa? Siapa? Nah, itu namanya memahami konteks. Jadi, beda ceritanya kalau itu man-nya itu bukan bagian dari kalimat tanya. Memang kita mengatakan bahwa man itu tidak selamanya berarti siapa. Man itu tidak selamanya berarti orang yang. Tidak selamanya, karena kita perlu mempertimbangkan konteksnya. Nah, oke, baik. Kalau ini kan bisa ya, bisa kita tegas bahwa ini, jadi nanti keyakinan yang tadi Ibu miliki bisa diperkuat dengan mempertimbangkan konteksnya. Oke ya. Jadi apa makna man di situ? Siapa? Nah, sekarang kita itu ya. Ini berarti kalimat pertanyaan ya. Nah, apa yang ditanyakan di dalam kalimat nomor 4 ini? Yang ditanyakan adalah ini kata berikutnya, ya ummu. Apa yang Ibu pahami, yakini dari makna kata ya ummu? Salah ya Pak Guru ya? Bu, ini kita jangan ngomongin yang salah gitu ya Bu ya. Kita berproses aja dengan ridho, dengan ikhlas. Kita belajar sedikit-sedikit ya. Yang penting jalan itu kita lalui. Apakah nanti kita dapat apa tidak apa yang kita cari, Allah lah yang akan memberikan kasih sayang kepada kita. Yang penting ayo kita bersama belajar. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Ya ummu, apa yang Ibu pahami dari ya ummu? Hari. Apa? Hari. Iya, bagus. Coba Ibu lihat di situ, ya. Coba Ibu lihat di situ ya. Tuh. Misalnya kalau tadi sudah dipahami, man itu artinya siapa? Apakah cocok itu siapa itu untuk menanyakan hari? Tidak. Oke, coba sekarang Ibu cari alternatif lain gitu, semampu yang Ibu bisa. Kira-kira apa yang ditanyakan di dalam kalimat nomor 4? Ya ummu. Pakai ya, seperti biasa ya. Ibu-ibu sekalian pakai ya, ciri khusus bahasa Arab, pakai ya, ciri khusus bahasa Arab, pendekatan bahasa Arab, pakai semua itu.
Karena itu adalah modal kita. Apalagi yang kita miliki kalau bukan itu yang akan kita gunakan. Apa ya Pak Guru? Misalnya saya bantu ya Bu ya. Coba Hmm. Ibu kenali ya ummu itu kira-kira bentuk berapa? Karena ya di depan berarti mudori. Oke, pintar betul. Itu kita baru bertanya bentuk berapa, Ibu sudah sampai pada tataran menyebut namanya. Kan keren itu. Nah, kalau dia mudori, apakah ya itu termasuk pokok? Tidak. Oke, kira-kira 3 huruf pokoknya apa di situ? Hamzah sama Mm-mm. mim ya. Mimnya ada berapa? Ada 2. Oke, coba kira-kira gimana jadinya? Kalau ada Imam. hamzah, apa? Imam. Oke, pinter kan? Nah, coba lihat kemudian. Tadi itu Ibu udah dapat imam. Lalu itu adalah mudori. Kalau itu digabungkan menjadi satu, kira-kira akan melahirkan pemahaman apa? Sudah beriman. Dia mudori ya. Yang Ayo, beriman. tadi apa tadi? Yang pertama ada Imam. hamzah, mim, dan mim apa? Imam beriman. Oke, terus itu mudori. Jadinya maknanya apa? Mengimami ya. Pinter kan tuh, ketahuan Bukan, pinternya. mengimami. Tuh, pinternya ketahuan kan? Tuh. Kalau Mengimami digabungkan jadinya gimana? siapa yang mengimami Mengimami apa? musul orang-orang soleh, orang-orang baik. Oke, bagus. Ibu, kalau mengatakan orang soleh, kira-kira terbayang nggak 3 huruf pokoknya? Sin soleh, salah. Ibu, dijaga kata-katanya ya, Bu. Kasih nutrisi positif ya. Hindari menggunakan kata itu ya. Kita mohon maaf ya, sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan, bukan soal salah atau benar, tetapi kita berproses terus. Kita berikan kesempatan kepada diri kita untuk mendapatkan hasil maksimal yang mampu kita usahakan. Nggak usah terlalu pedulilah soal salah atau benar itu, biarlah itu menjadi apa sisi lain dari kehidupan kita. Itu. Ini kita dibilang salah sama orang aja kadang-kadang nggak enak, tapi kok kita teganya gitu ngomong ke diri kita sendiri. Ayo Bu, soleh, atau Ibu mengatakan soleh, kira-kira itu 3 huruf pokoknya apa yang terbayang dalam pikiran Ibu? Mim soleh, sim, sot, lam, ha. Oke, apakah Ibu lihat di situ ada sod lam ha? Tidak ada haknya. Oke, kalau gitu ganti dugaan yang lain. Ganti juga. Lihat ya tadi ya, tebak ya. Ibu sudah dapat kan ada mannya sudah, ya ummunya sudah, jamaahnya juga sudah. Jadikan itu sebagai landasan untuk memahami. Dan tadi kenyataannya bahwa soleh itu bukan bicara soal soleh itu. Ingat ya, konteksnya udah dapat tadi, konteksnya. Berarti salah saya gitu Pak Guru, bukan orang soleh. Enggak, bukan soal salah, bukan. Bukan soal salah. Itu Ibu benar bahwa orang soleh iya, tapi dalam konteks ini kita tidak sedang bicara tentang orang soleh. Artinya kalau melihat ungkapan ini. Kalau tadi ya Ibu mengatakan menjadi imam, ya memang kalau kita mengatakan menjadi imam berarti ada apanya imam itu. Kalau ada imam, ada apanya berarti? Ada orangnya. Oke, istilahnya apa kalau ada imam dan ada orangnya? Makmum. Oke, Makmum. bagus. Imam dan makmum itu orang soleh, betul itu. Jadi Ibu tidak ada soal salah atau bukan. Tapi kita mau berdasarkan ini. Dasar yang kita lihat. Tuh. Kan Ibu udah ketemu itu. Menjadi imam, Ibu udah ketemu tuh. Jamaah, Ibu udah ketemu itu. Ada informasi tadi makmum gitu dan sebagainya. Berarti orang-orang soleh gitu Pak Guru. Bukan, jangan pakai soleh lagi karena sod lam haknya nggak ada di sini.
bukan karena salah, tapi di sini tidak ada shot lam ha. Jadi ibu pilih yang lain gitu. Olihin. Baik. Ibu, di situ tidak ada shot, tidak ada lam, tidak ada ha. Jadi ini walaupun itu berkaitan dengan orang soleh, tetapi kalimat ini tidak membicarakan, tidak menyebutkan orang soleh, tidak menyebutkan orang baik. Jadi pilih yang lain, yang lebih cocok sesuai dengan konteksnya. Nggak ada ide? Musolah ya. Nggak tahu Gimana? nggak mau ide, nggak ada ide. Musolah kali ya. Nah, coba ibu lihat coba. Nih, ini tadi apa? Jamaah. Ibu kalau mendengar kata jamaah itu konteksnya apa biasanya? Sholat berjamaah. Nah, begitu kan lebih cocok gitu. Ibu merasa nggak? Siapa Ibu yang merasa mengimami nggak cocok kalau jamaah itu dikaitkan dengan sholat jamaah? cocok. Iya, itu dia. Jadi sholat gitu Pak Guru. Iya kan namanya jamaah itu kita emang yuk kita itu ya nonton jamaah nggak biasa sih itu istilahnya nobar itu tuh ayo kita makan jamaah itu nggak biasa itu makbar namanya itu tuh, nggak biasa itu tapi kalau sholat itu digabung dengan jamaah itu sesuai dengan konteks umum. Coba dari awal bagaimana jadinya kalau digabungkan. Siapa yang mengimami sholat jamaah? Tuh, kan ketahuan pinternya kalau begitu. Emang begitu Pak Guru? Enggak tahu, saya kan ibu coba tanya pada diri, itu masuk akal nggak orang bertanya begitu? Masuk akal sih. Iya, udah itu bagus itu. Nah, Ya. kalau sekarang ada ibu ya, ibu ditanya sama orang, Bu, kan yang saya tahu dari tetangga, semua tetangga sini udah tahu, katanya sekomplek udah tahu kalau ibu itu rajin ngaji, ketemu dengan orang-orang soleh ulama di Tanah Abang, katanya ketemu Habib Rizik juga katanya. Bu, boleh nanya nggak Bu katanya. Apa katanya kan Bu. Walaupun mau itu senang hatinya dibilang ketemu orang-orang soleh soleh. Apa pertanyaan Bu? Kalau sholat jamaah siapa yang akan menjadi imam? Nah, Ibu jawabnya kira-kira apa? Orang soleh. Oke, nah coba sekarang ini jawabannya ada di sini. Sehingga nanti Ibu kalau ada orang yang menanyakan kepada Ibu lagi pertanyaan yang sama, maka Ibu punya jawaban berdasarkan kalimat yang Ibu baca. Coba baca yang saya kotakkan. Huwa akro uhum li kitabillah. Iya, apa yang Ibu pahami dari situ? Dia membaca kitab Allah. Iya, tuh. Jadi nanti coba lihat ya, coba lihat ini. Nih, tuh. Tuh, apa yang saya kasih tanda? Hamzah. Kira-kira itu menandakan apa? Menandakan huwa ya Pak Guru. Apa begitu ilmu kita? Kalau Hamzah itu menandakan uah. Lupa Pak Guru. Ibu kira-kira di mana catatan Ibu? Hamzah kalau di sini bermakna ini. Hamzah kalau ini bermakna ini. Hamzah kalau di sini bermakna ini gitu. Ada nggak Ibu punya catatan itu? Hamzah kalau dibentuk dua bermakna anak. Bagus. Terus Hamzah kalau di mana lagi Pak Guru, nggak ada lagi. kira-kira Ibu akan kasih judul apa nih? Supaya nanti kalau Ibu mencarinya mudah untuk mengingat. Kita akan kasih judul apa nih pelajaran ini?
Maksudnya kasih judul gimana sih Pak Guru? Nggak mudah. Ya, supaya nanti ketika kita bertemu lagi soal hamzah, Ibu gampang nyarinya. Itu ada filenya, itu ada foldernya, itu ada gitu. Kalau sekarang kan Ibu enggak, itu tuh enggak ada ide. Ini mau nyari di mana gitu. Kita akan tanya teman-teman yang lain, Ibu punya catatan khusus yang mengumpulkan kalau ada hamzah itu mengindikasikan apa gitu. Nggak tahu Pak, tanya Pak orang lain, tanya temen deh Pak. Iya, 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 saya akan tanyakan, tapi maksud saya, jawaban dari teman-teman nanti Ibu himpun menjadi sebuah note, sebagai sebuah catatan, sebagai sebuah pengingat yang nanti kalau Ibu lupa, gampang nyarinya gitu loh. Oh, judul catatan saya adalah apa gitu. Ya Hamzah aja. Nah, jadi tulislah, ayo tulis. Hamzah aja, ayo tulis. Judul catatan malam ini adalah Hamzah aja. Jadi nanti seumpama ada suatu hari nanti Ibu lupa makna Hamzah, saya akan kasih kode, Bu Yuni cari catatan Hamzah aja. Nah, langsung Ibu cari ke situ tuh yang akan kita buat malam ini. Sudah Pak Guru, saya sudah Oke, nyatet nih. baik. Hamzah aja. Ya, oke, baik. Ibu-ibu sekalian, coba kita itu bantu Bu Yuni dan bantu diri kita sendiri. Kalau kita melihat Hamzah sebagai bagian dari bentuk satu, bisa menandakan makna apa? Karena Bukan. mekan. Iya, Mekan. silakan ditulis Mekan. Bu Yun. Bermakna mekan. Contohnya dari nazala artinya turun menjadi anzala maknanya menurunkan. Hamzah dibentuk satu artinya mekan. Contohnya Contohnya Nazala. nazala artinya turun turun berubah menjadi anzala ya. maknanya menjadi menurunkan. Oke, terus Hamzah, udah selesai Bu Yun? Ya, sudah. Sekarang ibu-ibu sekalian, kalau ada Hamzah menjadi bagian dari bentuk dua, Hamzah menandakan apa? Domir ana. Iya, Anak. silakan. Hamzah dibentuk dua, menandakan domir ana. Contohnya asyhadu, saya bersaksi. Sudah Bu Yun? Asyhadu. Contohnya asyhadu, saya bersaksi. Ya. Oke, bagus. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kalau ada hamzah di bentuk sifah atau bermakna sifah, menandakan makna apa? Paling atau lebih. Iya, silakan Bu Yun. Hamzah bergabung dengan bentuk sifah bisa menandakan makna paling atau lebih. Contohnya kabir, besar, akbar, lebih besar atau paling besar. Bentar Pak Guru. Hamzah bergabung di bentuk sifat. Menandakan makna Paling atau lebih. iya, lebih atau paling. Contohnya kabir, besar, Akbar. berkembang menjadi akbar, maknanya bisa lebih besar atau paling besar. Kabir, Ya, besar, besar, akbar, lebih besar atau paling besar.
Ya sudah Pak Guru. Oke, baik. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kalau ada hamzah di luar dari ketiga tadi, hamzah bisa menandakan makna apa? Perintah atau amar ya? Oke, yang lain? Ada yang ingat yang lain? Aha. Oke, yang terlupa adalah kalau bukan bergabung bentuk satu, bukan bergabung bentuk dua, bukan bergabung bentuk sifat, hamzah bisa bermakna kata tanya. Ya, amar ya. Ya. Kata Amar mah tanya. perintah. Kita tanya. Kata tanya. Ya, Ya, di dalam amar kan depannya hamzah ya Pak Guru. bukan. Di luar semua yang kita sebutkan. Bukan Oh, gitu. bentuk satu, bukan Bukan bentuk bentuk dua, bukan bukan bentuk bentuk empat, tiga, ya, tuh, empat. bermakna kata tanya. Kita tanya. Hmm. Sudah Pak Guru. Nah, coba nih sekarang. Kira-kira kan tadi Ibu tahu tuh artinya. Kira-kira hamzah yang ada di dalam ungkapan tersebut yang kita bahas itu, kira-kira cocoknya bermakna apa? Saya. Coba lihat ya, coba lihat tadi itu. Lihat konteksnya ya. Tidak usah terburu-buru ya, tidak usah terburu-buru. Semua bisa membuka kemungkinan, tapi Ibu lihat konteksnya. Ibu bisa konteksnya. Ibu cocok-cocokin ya, apakah mekan, apakah mekan, Pak Guru. saya. Nggak Mekan. usah buru-buru, Bu. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Tuh. Nggak apa-apa, teman-teman juga bisa sabar ya menanti Ibu. Tuh, Ibu juga perlu belajar sabar ya. Apakah mekan, apakah saya, apakah paling, ataukah itu kata tanya gitu. Tuh. Pilih dari 4 kemungkinan. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Ibu buat keputusan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang mana kira-kira, Bu? Kalau dari contoh, saya Pak Guru. Oke, bagus ya. Hamzah bermakna saya ketika gimana, Bu? Hamzah bermakna saya yang dibentuk dua menandakan domir Ya, ana. jadi ini Ibu menduga ini bentuk 2 ya? Iya. Tahu ya Pak Guru. Saya tuh bingung antara yang Enggak usah itu dulu. Soal bingung nanti. Soal bingung nanti. Pak Guru, makanya saya ngetawa dulu dong atuh Pak Guru. Iya, nggak Saya apa-apa. tuh Soal bingung nanti, soal bingung tadi. Tapi ini kan Ibu sedang berusaha untuk memberikan oh ya, oh ya, oh ya. Nanti soal bingungnya nanti, soal bingungnya nanti. Ayo, kira-kira ini hamzah yang mana? ralat ya Pak Guru. Iya, nggak apa-apa, silakan aja, silakan aja. Makan. Oke, bagus. Yang penting kan pakai ilmu ya, seperti biasa ya. Ya. Walaupun kelihatannya tidak mudah diterima oleh orang lain, tapi saya tetap akan berjuang. Bukan soal salah benar yang terpenting, tetapi ilmu yang kita terapkan. Coba tadi, hamzah bermakna mekan manakala. Dibentuk satu. Oke, baik. Mana yang Ibu duga sebagai bentuk satu? Akro. Iya, bagus ya. Coba lihat tadi contohnya yang bentuk satu apa? Nazala. Ya, ada hamzahnya. Unzila. Kok jadi unzila? Kok jadi Itu apa unzila? Pak? Emang tadi kedengarannya unzila ya? Anzala. Anzala Pak Ini, Guru. ini saya yang jadi empot-empotan ini. Kok jadi bisa inspirasinya jauh gitu. Pak Guru tuh bikin orang tawanya. Iya. Tadi apa, Bu?
Contohnya yang bentuk satu ada hamzahnya. Anzala Pak Nah, Guru. baik. Itu kan bentuk satu ya. Coba diingat-ingat. Bentuk satu itu cirinya apa dulu? Yuk, diingat-ingat. Dulu waktu aku kecil, tak tahu apa itu bentuk satu. Kulihat-lihat, kulihat-lihat. Ternyata tandanya adalah Bentuk satu itu tandanya ada di belakang. bukan pertanyaannya ada di mana. Bentuk satu tandanya Oh Pak Guru ngeblank aku. ngeblank. Ya, kita lihat ya seberapa ininya, maksudnya seberapa lama kita tidak menggunakan ini. Ibu-ibu yang lain, kalau dulu kan waktu awal-awal sekali kita menandai bentuk satu, cirinya apa? AA. A. Coba Bu Yuni. Udah blank gitu ya? Nggak keinget lagi tuh. Bentuk satu AA, bentuk dua ya. Dulu nggak ingat lagi ya? Ya sekarang baru ingat kalau di Oh, sini. sekarang baru ingat. Nah, sekarang setelah Ibu ingat, coba lihat lagi. Yuk, dilihat-lihat lagi. Apakah cocok dugaan Ibu? Tidak. Oke, jadi berapa pilihan Ibu yang tersisa? Ya, itu berarti yang kedua Pak Guru. Dibentuk dua berarti. Oke, bagus. Kalau bentuk dua, tadi untuk domir apa? Anak. Coba lihat Ibu, itu kan ada domirnya di situ. Apa itu ana? Lihatlah, lihatlah. Lihatlah, lihat. Tanda di depan. Itu ada domir apa? Apa tak terlihat? Di depan mana sih Pak Guru? Yang Di di depan depan sebelum tanda akrou, di tanya. depan akrou. Oh, gua. Iya, berarti bukan ana kalau begitu. Iya. Berarti bukan ana kalau begitu. Jadi hamzah di akrou itu bukan hu, bukan ana. Karena itu sudah terlihat, itu domirnya huwa. Maka yang mungkin adalah hamzah itu menandakan Makan. Makan. ayo, satu nggak cocok, dua nggak cocok. Berarti bermana apa? Itu paling lebih. Paling. Paling apa? Paling akro membaca ya Pak Guru. Apa maksudnya paling membaca kira-kira? Yang mudah dipahami. Paling sering membaca. Oke, bagus. Ada tanda seringnya nggak di situ? Nggak ada. Nah, kira-kira apa yang lain? Paling apa kalau bilang, oh dia paling baca gitu. Paling pinter ya. Bagus. Paling pintar apa? Pinter membaca kitab. Kitab apa? Kitab Allah, Al-Quran. Namanya apa? Al-Quran. Nah, kalau begitu apa jadinya? Kalau gitu sekarang. Qori. Apa jadinya kalau udah paham sampai segitu? Nah, sekarang tetangga yang tadi nanya itu nanya lagi ke Ibu. Bu, siapa yang paling cocok menjadi imam sholat jamaah? Jawaban Ibu adalah? Ustadz. Jangan Ibu mah. Ini pelajaran bahasa, bukan belajar pengetahuan agama ini. Itu Aduh, Pak ada Guru. jawabannya. Huwa aqra'uhum li kitabillah. Jangan pakai pengetahuan agama ini. Ini kita lagi belajar bahasa. Dia yang paling pintar membaca Quran. Nah, keren tuh. Ketahuan kan sebenarnya Ibu pintar. Enggak. Loh, saya kasih tahu, kan Ibu bilangnya enggak. Udah Pak Guru gitu. Terus apa lagi yang kurang kalau udah begitu? Coba Udah, ulang dari awal, lengkap. Sekali lagi, nggak usah diterjemahkan ya, yang Ibu pahami gitu. siapa yang mengimami sholat berjamaah? Terus? Dia yang paling pintar membaca Quran. Itu kan keren begitu jawaban. Ya, terima kasih Ustazah Yuni atas jawabannya.
Gitu kata Kok nggak tetangga. nyambung Pak Guru kalau saya Hah? bilang nggak nyambung. Di mana letak nggak nyambungnya? Ini mau sholat jamaah nih. Coba lihat nanti kalau ibu di mana tuh. Ini ada sholat jamaah nih. Ada 5 orang laki-laki mau sholat jamaah. Nanya, ini di antara kita berlima ini siapa yang paling berhak menjadi imam sholat jamaah kita? Ih, siapa ya? Lo kali. Gua enggak. Kita tanya Bu Yuni aja yuk. Maka ibu akan memberi jawaban. Orang yang paling pintar baca Terus di Quran. mana? Nggak nyambungnya tuh di mana? Berarti kan karena makna Alkitab itu kita nggak boleh nyebut itu kitab Allah, kita harus menyebutnya Boleh, Al-Quran gitu. boleh, boleh. Kita sebut kitab Allah juga boleh. Cuma nanti kalau ditanya Injil kitab Allah bukan. Iya, Apakah itu artinya yang jadi berhak menjadi pemimpin imam sholat jamaah yang paling pandai baca Injil? tidak. Nah, atas dasar itulah kita tadi di sini kitab Allah maksudnya apa? Al-Quran. Ayo, di mana tidak nyambungnya? Ya, nyambung berarti memang harus punya apa? Ilmu yang tingkat tinggi Di mana ilmu tingkat tingginya? memaknainya Pak Guru. Ayo, yang mana yang perlu ilmu tingkat tinggi? Misalnya yang mana coba? Saya Karena ingin tunjukkan. berdasarkan perkata itu kan saya mengartikannya kan kitab Allah aja gitu. Ternyata kan Pak Guru harus spesifiknya ke Al-Quran. Enggak apa-apa, Ibu mengerti. Karena itu saya katakan tadi, ini bukan soal mengartikan, ini bukan soal menerjemahkan, tapi soal pemahaman. Ibu, kalau mendengar kata kitab Allah, yang Ibu pahami apa? Kan itu tadi. Ibu mengatakan Al-Quran. Ya udah, paling pandai baca Al-Quran. Kan tidak soal mengartikan. Kalau Ibu mengartikan, udah selesai tadi. Kitab Allah. Tapi kalau soal pemahaman, kita tanya. Seumpama pertanyaan ini saya ajukan kepada umat Nabi Musa, tentu jawabannya bukan Al-Quran kalau dia. Karena dia memahami bahwa kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Taurat. iya, begitu kan namanya pemahaman. Kalau mau diartikan, zaman Nabi Isa artinya kitab Allah. Zaman Nabi Musa diartikan kitab Allah. Zaman Nabi Muhammad diartikan juga kitab Allah. Artinya sama, tapi maknanya beda. Zaman Nabi Isa ketika diartikan kitab Allah, maksudnya adalah Injil. Ketika zaman Nabi Musa diartikan kitab Allah, maksudnya adalah Taurat. Ketika gitu loh. Di mana tingkat tingginya? Ya itu tadi. Ini kayaknya partainya Bu Nursiah ini ilmu tingkat tinggi. Saya ingin tunjukkan bahwa ini bukan ilmu tingkat tinggi Bu Yun. Misalnya ya ummu tadi, kan itu ilmu lama. Ada ya berarti mudhari. Kemudian ummu jadi imam. Itu kan ilmu lama juga. 3 huruf dasar. Kemudian tadi jamaah sholat. Itu kan ilmu lama juga. Kalau namanya jamaah, bareng-bareng itu bareng-bareng apa maksudnya? Tadi kan contohnya Sholat. bareng-bareng nonton bukan namanya jamaah nonton. Tapi namanya nobar. Nonton bareng. Kalau jamaah makan itu bukan namanya jamaah makan. Itu namanya bareng-bareng makan namanya mabar. Gitu. Ya Pak Guru. Itu tuh menyusahkan diri sendiri sebenarnya menyebut ini ilmu tingkat tinggi. Enggak, ini adalah ilmu sehari-hari kita, tapi kita jarang dilatih untuk melakukan itu. Tapi sulit diterima ya kalau saya bilang begitu ya, Bu ya. Iya, saya kan apa adanya ngomong. Iya Enggak, kan. maksud saya sulit diterima ya. Tapi secara nalar Ibu bisa nggak menerima bahwa ini sebenarnya bukan ilmu tingkat tinggi? Iya. Iya, soal akro tadi kan kita udah lama itu. Hamzah dibentuk satu, Hamzah dibentuk dua, Hamzah dibentuk sifat, bukan di satu, dua, tiga. Itu udah lama itu. Nggak tinggi-tinggi gitu. Ya Pak Guru. Oke. Ya, terima kasih ya untuk Bu Yuni. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan Bu Sri Lestari. Coba apa tadi nomor 3? Giliran. Ya, kurang latihan. As ahsan ma'as ulama'u ala anna riba haram. Ulama bersepakat, sesungguhnya ulama bersepakat riba itu haram.
Yang bermakna sesungguhnya ulama yang mana, Ibu? Ulama. Sesungguhnya mana, Ibu? Hah? Sesungguhnya mana? Ana riba. Ana dekat ke riba apa dekat ke ulama? Oh, dekat riba. Kalau begitu sesungguhnya dikasih ke ulama apa ke riba? Riba. Kalau begitu makna lengkapnya jadi bagaimana? Ulama bersepakat sesungguhnya riba itu haram. Iya, bagus. Ulama yang ada di sini dalam pemahaman Ibu tunggal apa jama'? Jamak. Jama' apa namanya, Ibu? Jama' takdim apa jama' takhir, Ibu? Taksir. Iya, bagus. Kalau orang pintar mah dikecohin juga enggak dia. Kita bilang takdim atau takhir, jawabannya taksir. Good, bagus. Oke, terima kasih. Berikutnya ke Bu Dian, silakan nomor 2. Apa suka gitu sih? Eh, yes, Mak. Bentar. Berkumpulnya orang-orang baik di awal supaya sadaku kebaikan atau kebenaran baginya adalah ketentraman. Oke, bagus ya. Yuk kita lihat ya. Yang pertama, yajma'u apa, Bu Dian maknanya? Berkumpul. Kalau yajtami'u, Yastami'u juga berkumpul tadi. iya, bagus. Mana yang lebih banyak hurufnya antara yajma'u atau yajtami'u? Yastami'u. Oke, bagus. Kalau begitu, mana yang lebih cocok bermakna berkumpul? Apakah yang banyakan hurufnya atau yang sedikitan hurufnya? Yang banyak. Oke, baik. Berarti yang cocok berarti berkumpul adalah yajtami'u. Kalau yajma'u berarti apa maknanya? Yajma'u. Yajma'u sebentar. Yajma'u mengumpulkan. Bagus. Baik, berikutnya. Siapa yang mengumpulkan di situ? Mengumpulkan orang-orang yang baik. Ulangi ya, fokus ke pertanyaannya. Siapa yang mengumpulkan di situ? Al-Muhsinin. Apa maknanya? Orang-orang baik. Oke, bagus. Berarti siapa yang mengumpulkan? Di sininya lebih awal ya. Orang-orang baik. Ibu, jangan terlalu banyak dipikirkan. Ulang lagi tadi ya, Ibu ulangi jawaban yang tadi. Siapa yang mengumpulkan? Orang-orang baik ya. Oke, Al-Muhsinin. bagus. Udah ya, udah pelan-pelan ya, Bu. Jadi orang baik mengumpulkan apa? Amal apa harta. Coba ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang baik mengumpulkan harta. Oke, bagus. Oke, bagus. Orang-orang baik mengumpulkan harta. Oke, kan itu jauh dari kita tadi pertama gitu ya. Ya, ya. Karena kita dapat kita mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan, ada yang dikumpulkan. Oke. Setelah itu, apa yang mereka lakukan dengan harta tersebut? Memberikan. Berikan apa? Ibaratnya kayak sedekah gitu. Oke, bagus. Oke, siapa yang memberikan sedekah? Orang-orang baik. Oke, bagus. Kepada siapa dia memberikan sedekah tersebut? Orang yang kalau di sini sih masakin tuh istrinya tentram ya. Tentram tuh Enggak usah begitu. Enggak usah begitu. Ibu pakai nalar aja, enggak usah begitu. Ini namanya pemahaman. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Macam apa ya? Oke lah, semacam apa? Coba ya kita lanjut ya.
Orang-orang baik mengumpulkan harta. Setelah itu mereka memberikan sedekah. Pertanyaannya, orang baik bersedekah kepada siapa? Orang-orang masakin tuh kalau lihat dari artinya kan orang Nggak yang usah begitu, Ibu pakai nalar. Udah dapet nih sedekahnya itu. Masa sedekahnya kepada orang-orang tenang? Di orang mana miskin, nalarnya? Hah? pada orang miskin. Nah, kan begitu dapat itu. Iya, Eh, iya, iya Pak Guru. Tapi kok saya kepikiran ya, kok di sini miskin, kok pikirannya kepada orang tenang. Penjelasannya begini. Orang miskin nggak punya mobil. Apakah di hatinya gundah kehilangan mobil? Orang-orang katanya mobilnya kehilangan, orang-orang mobilnya dicuri. Apa sih miskin yang nggak punya mobil perlu ikut gelisah? Tidak. Enggak. Enggak. Orang-orang pada gelisah karena nilai tukar rupiah itu merosot. Dolarnya hampir mahal. Apakah orang miskin yang nggak ngurusin dolar perlu Nah, resah tidak, gelisah? Tidak. Tenang-tenang tidak. aja dia. Orang nggak Wah, punya apa-apa. nggak punya dia. Itu bisa. Kemudian kita, apa hubungannya antara orang miskin dengan orang tenang? Ya kira-kira begitu. Maka kita kalau ingin tenang ya merasa saja kita nggak punya apa-apa karena semuanya milik Allah. Ih, gampang ya ngomongnya. Ngomongnya Jadi gampang. di sini jadi orang-orang baik mengumpulkan harta, kemudian dan menyedekahkan kepada orang-orang miskin. Iya, apa di situ yang sulit dipahami? Enggak kan? Iya, iya Pak Guru. Iya. Oke, bagus. Yang terakhir, silakan. Bu Mute. Wa yaumal qiyamah yajtami'u jami'un nas summa yuhasabuna ala a'malihim. Seluruh manusia berkumpul di hari kiamat. Kemudian mereka dihisap dengan amal mereka. Iya, oke, bagus. Ada makna dihisap? Mana ungkapan yang bermakna dihisap? Yuhasabun. Dari mana kita menduga ada makna pasif sehingga kita mengatakan dihisap? Bukan ya Pak ya? Majhul. Yang mana? Yuhasabun. Iya, U-nya yang mana? A-nya yang mana? Oh, U-nya Mudari. U-nya ya. Oke. Iya-nya itu sama sebelum terakhir. Yang mana? Sin. Oke, iya, bagus. Terima kasih. Dengan selesainya diskusi pendalaman dengan Bu Mute, maka tuntas sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, silakan ibu-ibu sekalian kalau ada yang mau disampaikan. Tadi misalnya Bu Yuni mau menyampaikan soal kebingungannya, monggo saatnya untuk menyampaikan kebingungan. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikonfirmasi, dipersilahkan. Nggak ada Pak Guru, tadi kan udah dijelaskan itu yang kitab Allah itu. Itu yang membingungkan ya? Iya. Ya, jadi tadi apa kata kuncinya? Bedakan antara arti dan maksud. Nah, Mm-mm. makna. Iya, dengan makna, dengan pemahaman. Misalnya kalau kita mengatakan bait, apa maknanya bait? Rumah. Kalau Allah? Allah. Iya, kalau kita mengatakan baitullah maksudnya? Rumahnya Allah. Allah. Emang Allah punya rumah? Ka'bah. Ya, Kayak begitu Ka'bah. tuh. Kayak begitu. Kita mengatakan Ka'bah, kita bisa berkata itu adalah masjid. Itu. Oke. Kalau masakin tuh kan kalau misalkan ini dari kata sakana ya Pak Guru. Iya. Dari sakana. Jadi artinya kalau misalkan itunya sih tentram ya. Iya, tadi udah kita bicarakan itu. Apa hubungannya antara orang miskin dengan orang tentram? Sakana ya. Dia nggak gundah dengan segala macam. Iya, itu.
Nah, karena itu dalam konteks tertentu nanti itu bisa bermakna masakin itu bermakna orang-orang yang tentram. Orang-orang yang tentram, orang-orang yang anteng, orang-orang yang bisa dalam konteks tertentu. Tapi kalau dalam konteks sedekah, tentu nalarnya nggak ke sana, Nah, gitu. itu memang artinya orang miskin kan ya. Orang miskin. Gitu. Berarti kalau al ini berarti sifat ya. Yang mana? Kalau pakai al depan kan Iya, ada al-masakin. kemungkinan begitu ya, ada kemungkinan seperti itu. Tuh. Nanti Ibu Dian untuk meyakinkan, coba cek kembali ya jamak taksir ya. Ini ada nih di jamak taksir. Yang ada di buku juga ada ya. Iya, Pak. Iya, contoh-contoh kata yang masuk kategori Iya, Pak jamak Guru. taksir. Saya pikir masakin itu Pak orang-orang miskin, maksudnya Betul, jamak betul. Iya, yang ada betul. yaknun itu. Betul, betul. Tapi bukan yaknun. Bukan dia jamak taksir dia. Oh gitu. Iya. Terus itu Pak yang misalnya yang tadi Karena soalnya kan asalnya begini, mohon maaf Bu Mute, kan karena asalnya kan miskin. Miskin. Udah ada itu di tunggalnya yaknun sudah ada. Miskin sudah ada, miskin. Jadi di tunggal sudah ada yaknun, di jamak ada yaknun berarti dia bukan menandakan jamaknya karena ada yaknun itu. Oh iya. Oh, makanya asal katanya dari sakana itu ya. Saya Iya. tadi nggak nyambung, saya pikir kok sakana sih bukannya mim sin kaf. Saya pikir gitu karena yaknunnya saya pikir jamak yang beraturan yaknun itu. Oh iya, bukan. Oh, baik. Mimnya tambahan kan ya. Betul, Iya, betul. baik. Pak, mohon maaf satu lagi Pak. Yang tadi yang soalnya Bu Yuni, kalau saya artikan begini gimana Pak? Yang huwa akro'uhum li kitabillah. Jadi mereka iya yang paling lancar dari mereka yang membaca kitab gitu. Maksudnya paling humnya itu maksudnya itu tetap dipakai kan Pak ya? Boleh. Kalau lebih memahami Pak Guru? Boleh. Kalau yang paling baik gimana Pak? Apa maksudnya? Paling baik li kitabillah apa maksudnya Bu Sri? Kalau paling baik li kitabillah? Iya. Apa maksudnya kalau paling baik dikaitkan dengan li kitabillah? Iya. Apa maksudnya kalau mengatakan paling baik dikaitkan dengan li kitabillah? Paling baik membaca gitu. Oh, bagus, bisa. Paling baik membaca. Paling baik bacaannya gitu bisa. Baik bacaannya bisa. Jadi nanti kalau menjadi imam sholat, maka murid-murid Ustadz Sodri yang belajar dengan Bu Sri yang akan cocok menjadi imam. Karena paling baik bacaannya, bisa begitu. Terus harus gimana jadi, Pak? kata itu diganti dengan yang lain ya, yang sepaham. Iya, karena itulah kita lebih fleksibel dengan mengatakan apa yang dipahami. Iya. Kalau kita mengatakan artinya apa, terjemahkan apa, itu agak kaku kita kalau mengartikan atau menerjemahkan. Menerjemahkan secara perkata memang agak bingung juga gitu. Dan karena itulah jangan kita membiasakan diri begitu. Harus memahami semuanya dengan konteks. Iya. Nalarnya aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya, baik. Sudah? Sudah. Baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Sekali lagi, berikan diri kita kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik, tidak selalu bergantung kepada orang lain di sekitar kita. Caranya seperti tadi, ayo aja gitu. Nanti juga akan ketemu, atau juga akan kita di sini belajar bersama ya, belajar bersama. Kehadiran kami untuk membantu ibu-ibu dan sekaligus membantu diri saya sebenarnya. Kalau ibu-ibu sekalian semakin berani, semakin
semakin terampil, itu kan akan memudahkan kita dalam banyak hal. Kalau ibu-ibu tidak berani, itu kan memberatkan kita juga. Kita minta terus nanti khawatir dianggap memaksakan kehendak. Tapi kalau kita tidak dorong, ya apa yang bisa kita harapkan? Sama saja kita dengan kelas-kelas lain yang ibu-ibu mencukupkan diri hanya menjadi penyimak dan pendengar setia. Gitu. Jadi kalau ayo coba, nanti kalau ada yang tidak pas, nggak usah bilang salah ya. Nggak usah, biarin aja lah, mau salah atau tidak. Tapi kita terus berusaha untuk menggunakan ilmu yang kita miliki. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Guru. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Ya, pamit ya. Pamit ya semuanya ya.